sidang ketika Jokowi menjadi terperiksa atau tersangka atau terdakwa, bukan sidang ketika dia melaporkan. Itu nggak ada ruangnya gitu loh. Jangan membodohi juga gitu loh. Nggak ada ruangnya. Nanti kalau para ahli ini sudah disangkakan dengan pencemaran nama baik, nggak ada waktunya. Nanti pasti akan ada kasus Bambang Tri dan kasus Gus Nur. Itu sudah membuktikan mereka dipenjaranya gara-gara fotokopi. Ini apa enggak zolim ya gitu. Fotokopi bisa mempenjarakan orang. Makanya jangan sampai kemudian ini nanti akan terjadi lagi. Jadi kita lihat nanti apakah Polri yang kita hormati bersama bisa mewujudkan benar kepresisiannya. Oke, menurut Anda laporannya ini tadi ya, kalau Bang Rifai mengatakan berharap ini akan berlanjut, kemudian bisa dibuktikan ya, dua-duanya ya? jalan. Kita akan bisa membuktikan tuh di sidang pengaduan ijazah palsu, bukan sidang pencemaran baik. Pencemaran baik nggak ada itu. Dan kemudian dia janji mau menunjukkan di sidang, nggak ada sesi penunjukan sidang ijazah di pencemaran nama baik, nggak ada, karena mereka hanya mau nyomot dari sini pakai di situ. Jadi logikanya harus dijelaskan supaya masyarakat juga tercerahkan, jangan dengan janji-janji palsu, istilahnya pencitraan tadi sama lah itu. Itu jadi gini, masalah Bambang Tri ya, kita harus menjelaskan kepada masyarakat bahwa Bambang Tri dan Gus Nur ini memang divonis bersalah karena apa? Dia menuduh Pak Jokowi ijazah palsu, membawa Al-Quran, ya kan, sumpah mubahalah itu, ya kan. Sedangkan dia nggak memiliki bukti atau ijazah palsu ini palsu, ijazah palsu ini sudah ada ketetapan dari pengadilan atau sudah diuji oleh laboratorium forensik. Jadi orang menuduh orang tanpa bukti akhirnya berbalik, ya kan, hukum akan mempidanakannya kembali dengan pasal fitnah, pencemaran nama baik, bahkan mungkin ada penistaan agama karena bawa Al-Quran itu kan, ya kan. Nah, terus yang kedua saya mau mengomentari bahwa katanya ada penipuan kebohongan. Saya belum tahu kebohongan selama Pak Jokowi memerintah. Kalau melakukan kebohongan, saya orang paling di depan yang akan menghantam, gitu loh. Karena selama ini saya belum pernah lihat Pak Jokowi melakukan kebohongan, terus melakukan pelanggaran konstitusi atau melakukan abuse of power. Terus yang kedua masalah sembako. Sepengetahuan saya ya, Pak Jokowi itu pemenangan di Solo, wali kota 2 kali, gubernur, presiden 2014, 2019, tidak ada membagikan sembako. Ya, ini. Sembako itu dibagikan ketika Pak Jokowi sudah menjadi presiden. Saya pun mendapat karena waktu itu Covid. Ya kan, kita bagi ke masyarakat-masyarakat yang waktu itu Covid memang nggak ada penghasilan gitu loh. Bahkan bukan hanya sembako itu dari Pak Jokowi, ya kan, dari teman pengusaha, dari kantong pribadi kami, bahkan kami membuat nasi bungkus untuk ojek-ojek online gitu loh. Terus buruh tukang cuci. Jadi bukan arahan langsung. Enggak. Dari kantong sendiri. Dari kantong sendiri. Dan ada putusan MK-nya, Bang. Iya. Jadi ini kan pernah diuji persoalan ini waktu pilpresnya ya, kemarin dari kubu Pak Prabowo, dan sudah jelas dalam putusan MK itu tidak terbukti. Makanya Pak Fadila, mohon maaf kalau ada bilang itu ada kebohongan, ya kan. Selama ini Pak, mulai pemenangan Pak Jokowi, ya kan, udah clear di Mahkamah Konstitusi, terus di DPR, di MPR kemarin Prabowo Gibran. Kalau memang ada kayak pembagian sembako tadi, harusnya digugat dong. Kan teman-teman Bapak itu yang di 01 Anies Baswedan itu kan pengacara top semua, begitupun yang 03. Kenapa bukti-bukti ini nggak Anda bawa, Bapak? Oke, jadi jangan Anda membuat opini atau framing tapi tanpa bukti gitu loh. Ya, saya. Ya. Jadi yang pertama itu nggak benar bahwa Gus Nur dan Bambang Tri itu divonis karena melakukan tuduhan ijazah palsu yang tidak terbukti. Tidak. Itu putusan Pengadilan Negeri Surakarta, iya. Tapi itu dikoreksi oleh Pengadilan Tinggi Semarang dan oleh Mahkamah Agung. Bahwa bukan itu Gus Nur dan Bambang Tri dihukum. Tapi ujaran kebencian. Jadi nggak ada hubungan dengan tuduhan soal ijazah palsu. Artinya